Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya mau sharing dari Khotbah Pastor. Di hari Selasa, Pastor berbicara tentang kasih. Dan sebelum itu saya mau ngomong bahwa benih pertama kita yaitu mengingat dari mana kita berasal adalah sesuatu benih yang Tuhan dan Pastor bangun, Pastor lakuin. Dan itu menjadi benih di hadapan Tuhan. Bukan sekedar benih, tapi itu adalah sesuatu fondasi untuk kita hidup di dalam Tuhan. Mengingat dari mana kita berasal. Remember where you came from. Dan Pastor berkata bahwa setan ingin merusak setiap ingatan kita. Ingatan akan apa sih? Ingatan akan kebaikan Tuhan. Akan setiap kebaikan kanan kiri kita, kebaikan pemimpin kita, kebaikan mungkin gembala kita gitu. Dan setan mau merusak itu. Karena dengan merusak itu akan merusak yang namanya hubungan. Dan tanpa ada hubungan, berarti tidak ada kesatuan di tengah-tengah kita gitu. Dan kesatuan adalah sesuatu ingredients utama untuk revival di depan. That's why untuk menjadi satu, bahasanya sangat mudah, tapi untuk benar-benar praktek in real life, it's not easy like we say it gitu. Dan that's why setan mau merusak setiap hubungan dengan membuat kita lupa dari mana kita berasal, membuat kita lupa atas setiap kebaikan Tuhan, membuat kita lupa atas setiap kebaikan kanan kiri kita, membuat kita lupa atas setiap kebaikan pastor, atas kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Dan itu adalah dasar dari kekristenan, yaitu kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dan mungkin sangat mudah untuk kita mengasihi orang yang sayang sama kita, mengasihi orang yang dekat sama kita, mengasihi orang yang udah berbuat banyak kepada kita. Tapi saya juga belajar bahwa kasih bukan cuman sekedar sampai di titik itu, tapi kasih benar-benar even musuh kita, even orang yang bersalah kepada kita, di Alkitab dikatakan bahwa kita harus mengasihi orang itu. Kita harus yang namanya do the good things for them gitu. Dan itulah harganya sebuah revival, harga kecil untuk sebuah revival, yaitu yang namanya kesatuan. Dengan cara membangun setiap kasih, membangun setiap hubungan yang baik, membangun setiap trust. Karena dasarnya tuh semua kasih gitu. Kalau kita ada kasih, pasti kita akan trust sebenarnya. Tapi kalau kasihnya gak ada, ya cuman sekedar hubungan transaksi, dimana ya lu baik, gue baik, lu jahat ya gue gak akan jahat, atau gue gak akan, at least gue gak otak-atik hidup lu gitu. Dan itu mostly dalam hidupku. Mungkin kebanyakan orang gitu, oke, orang baik, orang yang dekat ya let's do it together gitu. Tapi kalau orang yang gak deket atau orang yang mungkin gak cocok atau apapun, pasti kita akan pretending ya udah sama-sama baik, but there is no love that mungkin yang terasa ataupun kasih yang nyata gitu. Dan saya sedang belajar untuk di titik itu. Mungkin belum baru berapa persen gitu, tapi I try untuk seperti pastor gitu, mengasihi, tetap do the good, peduli gitu sama orang, even orang itu udah menyakiti pastor. Dan itu aku benar-benar belajar dan bersyukur punya teladan seperti pastor. Dan itulah yang Tuhan mau, yaitu kesatuan dengan kasih mesra di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah umatnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Thank you semuanya.